สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Jasmineนะครับ. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama M di sini dan yap kita masih di Jasmine Hai. เรียนสบายคุยสนุกเรื่องภาษาไทยครับผมวันนี้ udah siap untuk lanjut lagi ya เรียนภาษาไทยด้วยกันมา kalau gitu let's go. Di video kali ini M bisa bilang kayaknya ini akan membuat kalimat-kalimat kamu menjadi lebih spesifik, lebih detail lagi, lebih seru lagi untuk menceritakan sesuatu. Karena di video kali ini kita akan bahas mengenai kata keterangan intensitas dalam bahasa Thai. Oh ya, seperti biasa, yuk support channel ini dengan cara traktir M. Linknya M taruh di deskripsi dan semoga traktiran dari kamu ini bisa membuat M makin semangat lagi, YouTube-nya makin berkembang lagi, makin banyak lagi video-video pembelajaran bahasa Thai untuk kamu. Udah? Kalau gitu mulai yuk kita siapkan alat tulisnya dan langsung aja kita masuk materinya. Pertama-tama, M mau menekankan terlebih dahulu bahwa kata keterangan intensitas dalam sebuah bahasa ya, nggak cuma bahasa Thai, itu pasti banyak banget pilihannya. Jadi untuk di video ini pastinya tidak akan ada semuanya lengkap, tapi tenang, M akan pilihkan yang available banget untuk digunakan sehari-hari. Oke, masuk kita kata pertama. Kata pertama M mau mengenalkan kepada kamu kata poketi. Kata poketi ini artinya adalah biasanya. Jadi hal yang memang sudah biasa terjadi, kayak gitu. Kayak, oh biasanya kayak gini, biasanya kayak gitu. Pembacaannya agak sedikit aneh mungkin karena kalau kita baca pok, itu kan kokainya udah ikut ya di kata poknya ya. Tapi dibaca sekali lagi, gabung sama ti-nya jadi keti. Poketi. Nah, seperti itu ya. Sering kejadian murid-murid yang belajar sama M ini bertanya kepada M, apa bedanya poketi dengan tamada? Nah, kita udah kenal kata tamada kemarin ya di wan tamada. Artinya apa? M jelasin? Normal, sih, Mei. Jadi kalau tamada ini lebih ke normal, poketi ini lebih ke biasanya. Jadi kalau misalnya ada hal yang memang wajar dan itu normal, maka kita sebutnya tamada. Tapi kalau misalnya dia mah emang terlambat mulu, jadi kayak itu kita sebut nggak normal ya harusnya ya. Jadi itu mai tamada sih, Mei. Tapi itu adalah hal yang poketi bagi orang tersebut. Oke, langsung ambil versi bahasa Thai-nya. Kita punya kalimat poketi. Kunกินข้าวเช้าไหม ปกติคุณกินข้าวเช้าไหม Nah, menarik nih kata กินข้าวเช้า ini kan กินข้าว ditambah kata เช้า yang artinya pagi sih, artinya jadi sarapan atau breakfast. Kalau misalnya เช้า nya kita ganti jadi tiang, itu artinya jadi lunch atau makan siang. Dan kalau kita ganti jadi yen, itu jadinya dinner atau makan malam. Tapi ingat, harus ada kata kau-nya ya. Jadi gin kau, xiao, gin kau, tiang, gin kau, yen. Seperti itu, oke? Atau kalau misalnya versi lebih formal, mungkin kita pakai tan, sih, tan ahan. Nah, kalau tan ini temennya ahan. Tan ahan xiao, tan ahan tiang, tan ahan yen.นะครับ. Oke, lanjut tambahan aja ya. Kita masuk contoh kalimat yang kedua ya. ปกติ เธอ ไปเที่ยวไทยคนเดียวหรือว่ากับใคร Sekali lagi ปกติเธอไปเที่ยวไทยคนเดียวหรือว่ากับใคร Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dari dua contoh tadi, tuh kamu bisa perhatikan bahwa poketi itu disebut di awal kalimat. Jadi kayak biasanya bla 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 bla, biasanya bla 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 bla, tinggal disampaikan aja. Atau kalau misalnya poketi di belakang dai mai, daiครับ, tapi dia harus diubah sedikit, bukan diubah, ditambah sedikit, yaitu adalah pen poketi. Jadi kayak adalah hal yang sudah sering dilakukan seperti itu. Oke, contoh kalau di belakang ya, ผมกินข้าวเช้า pen poketi. Jadi gampang tinggal taruh pen poketi aja di belakang. Atau contoh yang kedua, เราไปเที่ยวไทยคนเดียว เป็นปกติ เราไปเที่ยวไทยคนเดียว เป็นปกติ Jadi yap, untuk versi di belakang sama versi depan, posisinya ya perhatikan. Dan kalau belakang kasih pen. Tapi yap, balik lagi ke kebutuhan ya. Kamu pengen ngomong versi yang mana? Yang di depan atau yang di belakang? Tinggal disesuaikan saja. Selanjutnya, kata kedua kita adalah boy. Boy. Turun ke bawah ya, siang boy. Artinya adalah sering. Nah, untuk kata ini sebenarnya sudah membantu kita untuk bisa menggambarkan keterangan intensitas yang lainnya juga. Karena tinggal kita explore lebih jauh aja. Contohnya nih, kan awalnya boy, artinya sering. Kalau misalnya boy, mak. Jadi sering banget sih, Jadi kayak makin jelasin bahwa seringnya tuh
banget gitu, boy mาก. Atau kita mau ngomong konsepnya jarang, ya udah tinggal ngomongnya nggak sering, my boy. Make sense ya? Atau mungkin bikin tengah-tengahnya kayak kadang-kadang, bisa pakai kata my koi boy. My koi boy artinya tidak terlalu sering. Langsung lengkap tuh ya kata keterangan intensitasnya ya. Jadi tinggal boy aja dikasih variasi, maka langsung bisa menggambarkan banyak intensitas. Langsung kita ambil contoh kalimatnya ya, yang bikin agak panjang nih. ฉันเคยฟังเพลงนี้แต่ฟังไม่ค่อยบ่อยแต่ฉันรู้จักเพลงนี้ paham ya konteksnya ya? Atau ผมชอบเล่นเกมนี้มากแต่ตอนนี้เล่นไม่บ่อยแล้ว paham ya? Atau satu lagi deh. ช่วงนี้ช่วงนี้kata baru tuh artinya adalah akhir-akhir ini. ช่วงนี้เราเจอกันบ่อยมาก เหมือนเจอกันทุกวัน bisa tuh seperti itu. Coba yuk diperhatikan, pahami lagi, coba dipahami ya, tulis artinya di layar, dilihat. Kalau bisa ada kosakata yang lupa, ingat-ingat kembali. Oke, aman ya? Diperhatikan sekali lagi ya untuk kosakatanya ya, jangan sampai lupa nih kosakata yang udah kita pelajari. Yuk lanjut, kita masuk kata yang ketiga. Kita punya kata bang krang. Bang krang. Atau bisa juga disebut bang ti. Bang ti. Jadi kata krang sama ti itu kata yang sama ya, artinya sama-sama kali ya, maksudnya kayak sekian kali kayak gitu, dan bangnya itu artinya adalah beberapa. Jadi bang krang beberapa kali maksudnya adalah kadang-kadang. Oke, bang krang, bang ti artinya kadang-kadang. Kata ini sama seperti kata puketi. Jadi kalau di depan langsung aja ngomong bang krang, kalau di belakang ditambahin kata pen juga. Jadi pen bang krang. Kita ambil contoh ya. ตอนนี้ฉันพูดภาษาไทยกับสามีทุกวัน และบางครั้งฉันก็ลืมภาษาอินโด Wow, พูดภาษาไทยกับสามีทุกวันya. Jadi lupa dia akhirnya, ลืมภาษาอินโดนะครับ Atau บางครั้งก็อยากทำแต่บางครั้งก็ไม่อยากทำ Paham ya? Kita coba ambil versi yang di belakangnya ya. ฉันขับรถไปออฟฟิศเป็นบางครั้งถ้ารถไม่ติด ถ้ารถไม่ติด itu artinya kalau nggak macet. Rot tit itu macet, rot ไม่ติด itu nggak macet. Hati-hati, agak sedikit aneh ya, tapi seperti itu pengucapannya. Contoh yang kedua, เด็กๆทะเลาะกันเป็นบางครั้ง มันเป็นเรื่องธรรมดา เด็กๆ artinya bocah-bocah kecil ya, karena kan ada di nama aksara dodek, artinya anak kecil sih meh. Nah, เด็กๆ jadi anak kecilnya banyak. Terus habis itu เรื่องธรรมดา itu artinya kayak hal normal, hal wajar. Nah, itu dia. Thamada artinya normal atau ya umum sih meh. Yap, jadi itu dia contoh untuk penggunaan bang krang atau bang ti. Satu informasi, penggunaan bang krang, bang ti. Bisa bilang yang paling sering terdengar itu adalah bang krang. Bang ti ini bisa juga diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi akan sering terdengar juga khususnya di lagu-lagu yang bahasanya puitis. Lagu-lagu yang indah tuh dia pakai bang ti kayak gitu. Atau quotes yang kita bilang quotes-nya cukup berat gitu, itu pakai bang ti. Sedangkan kalau quotes yang sehari-hari gaul itu pakai bang krang. Tapi bukan berarti bang ti itu dipakai formal, bang krang dipakai gaul.ไม่ใช่นะครับ. Jadi bang ti sama bang krang itu literally sama, bisa dipakai setiap hari saat kita ngomong. Oke? Tapi kalau misalnya tuh kon bingung, ada dua gitu bingung, pilihin salah satu. Oke, pilihin bang krang. Oke? Lanjut lagi, kata yang kayaknya banyak banget yang suka dan udah tahu mungkin ya, yaitu adalah kata ตลอด ตลอด artinya adalah selalu. Seringnya ini ya di lagu ya, kalau misalnya kamu sering dengar lagu Thai pasti ตลอด aku akan cintai kamu ตลอด dan sebagainya. Kita masuk contohnya. Yang pertama, ทำไมช่วงนี้เธอกลับบ้านดึกตลอด ทำไมช่วงนี้เธอกลับบ้านดึกตลอด Kenapa tuh ya? Ngapain dia ya? Lembur mungkin. Atau mungkin kita bikin kayak gini.
แพ้ตลอดเมื่อไหร่เขาจะชนะแพ้ตลอดเมื่อไหร่เขาจะชนะkata แพ้ itu artinya kalah dan chana artinya menang. Oke? Gimana contohnya? Aman ya? Dapat dipahami ya? Dan satu hal lagi, kata telot ya. Ini sering banget muncul dengan tambahan-tambahan kata pelengkapnya. Contohnya, telot pai, telot ma, telot wela, telot kan, dan ya mungkin ada lagi yang lain yang nggak tahu ya, tapi kira-kira seperti itu. Dan intinya semuanya sama-sama selalu, tapi sebenarnya masing-masingnya ada meaning tersendiri, ada grammar tersendiri, tapi basically telot aja. Oke? Jadi kalau misalnya bingung dan belum kita pelajarin, telot dulu aja itu udah oke banget. Oke? Oke, itu dia 4 kata intensitas yang Em rekomendasikan kamu untuk tahu ya di awal-awal belajar ini. Dan sekarang kita masuk versi kata tanyanya supaya lengkap ya. Ada versi informasi, ada versi nanyanya. Gampang banget, kita ambil aja kata boy yang tadi ya. Boy ditambahin my jadi boy my. Sering nggak boy my? Atau ada satu versi lagi, perhatikan baik-baik karena ini kata baru ya. Boy ke nai. Boy kenai, kata kenai itu adalah kosakata tanya yang belum pernah kita bahas sebelumnya, artinya adalah seberapa. Oke? Bukan sekedar berapa, tapi seberapa. Oke? Boy kenai, seberapa sering. Jadi, contoh pertanyaannya, kun ma tiao Thai boy mai? Dan jawabannya bisa random banget. Boy mากไม่บ่อยเป็นบางครั้งไม่ค่อยบ่อยไม่เคยya,ไม่เคยkita udah pernah pelajari sebelumnya ya, bahkan itu bisa masuk ke teori ini karena memang itu menginformasikan bahwa nggak pernah. Atau kita pakai kata tanya satu lagi, kita ganti kalimatnya ya biar bervariasi aja, tapi sebenarnya bisa terserah mau pakai boy mai, boy kenai itu terserah. Kalimat yang kedua kita bikinแกเล่นเกมนี้บ่อยแค่ไหนเล่นเกมนี้บ่อยแค่ไหน dan ya udah jawabannya bisa pakai yang tadi ya, sama gitu kan. Atau bisa juga langsung dijawab spesifik, contohnya oh ทุกวันทุกวัน atau mungkin ถ้าว่าง kalau misalnya ว่าง ถ้าว่าง nah ya, jadi kayak jawabannya nggak bisa direct banget dengan konsep kita yang kita pelajari kosakatanya kayak boy, puketi, telot, atau segala macamnya. Kita masih sesuaikan dengan jawaban yang oke untuk didengar, dan kita juga bisa masukin apa yang telah kita pelajari as long as itu masih satu konteks. Jadi ambil kesimpulan sekalian ya, di tahap ini pertanyaan dengan jawaban itu tidak mesti format A dijawab format A. Oke? Tapi bisa jadi format A dijawabnya dengan A atau B atau C atau D atau E atau F atau G atau format lainnya, yang penting jawabannya masih make sense dan nyambung. Jadi yap, belajar bahasa kita diawali dengan versi kaku, tapi kedepannya dilarang untuk kaku ya, karena bahasa sifatnya fleksibel. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Gimana? Kamu เข้าใจหรือยัง? เข้าใจแล้วใช่ไหม? Di Makau. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kunjungi terus ya sosial media dari Just Learn Hai, karena akan ada banyak banget video lainnya untuk bantu kamu belajar pastinya. Kalau gitu, yap, kita akhiri video ini dan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupaนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับ บ๊ายบาย ขอบคุณครับ